Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fadilah, nomor induk mahasiswa 19043117. Saya berasal dari jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan beberapa jawaban dari soal sistem informasi manajemen. Soal yang pertama itu dari sumber buku Kelly. Yang soal satu yaitu explain why it is important to capture and manage knowledge. Jelaskan mengapa penting untuk menangkap dan mengelola pengetahuan. Pengetahuan adalah informasi yang kontekstual, relevan, dan bermanfaat. Sederhananya, pengetahuan adalah informasi dalam tindakan. Modal intelektual atau aset intelektual adalah istilah lain untuk pengetahuan. Manajemen pengetahuan adalah proses yang membantu organisasi memanipulasi tepi pengetahuan penting yang terdiri dari bagian dari memori organisasi, biasanya dalam format yang tidak terstruktur. Agar organisasi berhasil, pengetahuan sebagai bentuk modal harus ada dalam format yang dapat dipertukarkan di antara orang-orang. Tujuan dari manajemen pengetahuan adalah untuk membantu organisasi membuat penggunaan yang paling produktif dan dari pengetahuan yang telah terakumulasi. Secara historis, sistem informasi manajemen telah berfokus pada menangkap, menyimpan, mengelola, dan melaporkan pengetahuan eksplisit. Menangkap pengetahuan berarti pengetahuan baru harus diidentifikasi sebagai berharga dan direpresentasikan dengan cara yang masuk akal. Sedangkan mengelola pengetahuan seperti perpustakaan, pengetahuan harus terus diperbarui. Itu harus ditinjau secara teratur untuk memverifikasi bahwa itu relevan dan akurat. Jadi, sistem manajemen pengetahuan KMS mengacu pada penggunaan teknologi informasi modern, internet, intranet, extranet, database untuk mensistematisasikan, meningkatkan, dan mempercepat manajemen pengetahuan intrafirm dan interfirm. KMS dimaksudkan untuk membantu organisasi mengatasi pergantian, perubahan cepat, dan perampingan dengan membuat keahlian sumber daya manusia organisasi dapat diakses secara luas. Untuk soal yang kedua, itu compare and contrast tacit knowledge and explicit knowledge. Bandingkan dan kontraskan pengetahuan tacit dan pengetahuan eksplisit. Pengetahuan eksplisit berkaitan dengan pengetahuan yang lebih objektif, rasional, dan teknis. Dalam sebuah organisasi, pengetahuan eksplisit terdiri dari kebijakan panduan prosedural, pelaporan, produk, strategi, tujuan, kompetensi inti, dan infrastruktur TI perusahaan. Dengan kata lain, pengetahuan eksplisit adalah pengetahuan yang telah dikodifikasi atau didokumentasikan dalam bentuk yang dapat didistribusikan kepada orang lain atau diubah menjadi suatu proses atau strategi. Deskripsi tentang cara memproses lamaran pekerjaan yang didokumentasikan dalam manual kebijakan sumber daya manusia perusahaan adalah contoh pengetahuan eksplisit. Sebaliknya, pengetahuan tacit adalah penyimpanan kumulatif pembelajaran subjektif atau pengalaman. Dalam sebuah organisasi, pengetahuan tacit terdiri dari pengalaman organisasi, wawasan, keahlian, pengetahuan, rahasia dagang, keahlian, pemahaman, dan pembelajaran. Ini juga mencakup budaya organisasi yang mencerminkan pengalaman masa lalu dan sekarang dari orang-orang dan proses organisasi, serta nilai-nilai organisasi yang berlaku. Pengetahuan tacit umumnya tidak tepat dan mahal untuk ditransfer. Hal ini juga sangat pribadi. Akhirnya, karena tidak terstruktur, sulit untuk diformalkan atau dikodifikasi. Berbeda dengan pengetahuan eksplisit. Jadi, seorang wiraniaga yang telah bekerja dengan pelanggan tertentu dari waktu ke waktu dan telah mengetahui kebutuhan mereka dengan cukup baik, akan memiliki pengetahuan tacit yang luas. Pengetahuan ini biasanya tidak dicatat. Kenyataannya mungkin sulit bagi tenaga penjual untuk menuliskannya, bahkan jika dia bersedia membagikannya. Untuk soal selanjutnya itu soal dari sumber lain. Soal yang pertama yaitu explain how knowledge management infrastructure and knowledge management mechanism becoming fundamental requirement to make a knowledge management system runs well. Jadi jelaskan bagaimana infrastruktur manajemen pengetahuan dan mekanisme manajemen pengetahuan menjadi persyaratan mendasar untuk membuat sistem manajemen pengetahuan berjalan dengan baik. Infrastruktur manajemen pengetahuan mencerminkan fondasi jangka panjang untuk manajemen pengetahuan. Dalam konteks organisasi, infrastruktur manajemen pengetahuan mencakup 5 komponen utama, yaitu budaya organisasi, struktur organisasi, infrastruktur teknologi informasi organisasi, pengetahuan umum, dan lingkungan fisik.
Nah, budaya organisasi ini mencerminkan norma dan keyakinan yang memandu perilaku anggota organisasi. Ini adalah enabler penting dari manajemen pengetahuan dalam organisasi. Atribut budaya organisasi yang memungkinkan termasuk memahami nilai praktik manajemen pengetahuan, mengelola dukungan untuk manajemen pengetahuan di semua tingkatan, insentif yang menghargai berbagi pengetahuan, dan dorongan interaksi untuk menciptakan dan berbagi pengetahuan. Nah, untuk mekanisme manajemen pengetahuan adalah sarana organisasi atau struktural yang digunakan untuk mempromosikan manajemen pengetahuan. Mereka mengaktifkan sistem manajemen pengetahuan dan mereka sendiri didukung oleh infrastruktur manajemen pengetahuan. Mekanisme manajemen pengetahuan mungkin atau mungkin tidak memanfaatkan teknologi, tapi mereka melibatkan semacam pengaturan organisasi atau sarana sosial atau struktural untuk memfasilitasi manajemen pengetahuan. Contoh mekanisme manajemen pengetahuan meliputi belajar dengan melakukan pelatihan di tempat kerja, belajar dengan observasi, dan pertemuan tatap muka. Mekanisme manajemen pengetahuan jangka panjang termasuk perekrutan Chief Knowledge Officer, proyek kerjasama lintas departemen, hubungan hierarkis tradisional, kebijakan organisasi, standar, proses inisiasi untuk karyawan baru, dan rotasi karyawan lintas departemen. So, yang kedua yaitu jelaskan contoh perusahaan di Indonesia yang telah menerapkan knowledge management system tersebut. Paparkan perubahan yang terjadi sebelum dan pasca penerapan knowledge management system tersebut. Saya memiliki contoh PT Wijaya Karya Persero Tbk. Sini PT Wijaya Karya Persero Tbk sudah menerapkan knowledge management kurang lebih selama 11 tahun dari 25 Oktober 2007 hingga saat ini. Untuk mengumpulkan pengetahuan tersebut, PT Wijaya Karya Persero Tbk mendapatkannya melalui pengalaman, ide, inovasi, sharing session, community of practice, benchmark, dan prosedur. Selain dari internal perusahaan, PT Wijaya Karya Persero Tbk juga banyak melakukan penyerapan inovasi dari eksternal perusahaan mereka dan diubah sesuai dengan kebutuhan. Dalam melakukan pemeriksaan dari sumber pengetahuan tersebut, PT Wijaya Karya Persero Tbk menyerahkan kepada seluruh karyawannya yang diawasi oleh penanggung jawab bagian knowledge di tiap departemennya. Karena semua orang bertanggung jawab terhadap pengetahuan-pengetahuan masing-masing, dan mereka memiliki ide atau pengalaman sendiri yang ingin mereka bagikan. Dalam merubah pengetahuan menjadi dapat didokumentasikan dan bermakna, PT Wijaya Karya Persero Tbk melakukan pembagian peran yang dimana setiap bagian membuat agar pengetahuan tersebut dapat terekam dan berguna bagi organisasi dan para karyawannya. Untuk kedepannya, PT Wijaya Karya Persero Tbk sedang mempersiapkan program baru yang bernama Lesson Learning yang untuk menunjang penyampaian pengetahuan. Setelah pengetahuan telah didokumentasikan, maka PT Wijaya Karya Persero Tbk melakukan penyebaran dengan beberapa cara, yaitu melalui portal KM Wikamas. Untuk membagikan dan menyebarkan pengetahuan-pengetahuan yang dimiliki PT Wijaya Karya Persero Tbk memiliki sistem dengan bantuan teknologi. Teknologi atau sistem digunakan oleh PT Wijaya Karya Persero Tbk adalah portal KM, di mana di sana terdapat berbagai menu yang dapat diakses oleh seluruh karyawan yang fungsinya untuk mempermudah pekerjaan mereka dan mengelola pengetahuan-pengetahuan yang ada. Untuk menu-menu yang ada di portal KM itu ada Ask the Expert, ini fasilitas yang menjembatani keraguan atau ketidaktahuan para pengguna knowledge dan kemudian ditanyakan pada sekumpulan ahli. Yang kedua itu Books, fasilitas referensi buku yang menampilkan buku-buku dengan judul atau tema yang terkait dunia bisnis secara umum dan konstruksi secara khusus, serta buku-buku yang bersifat menambah wawasan pegawai PT Wijaya Karya Persero Tbk. Yang ketiga itu Construction Method, berisi metode-metode kerja yang telah disahkan untuk engineering. Yang selanjutnya itu event. Event ini fasilitas referensi agenda-agenda acara baik di lingkungan internal maupun di luar PT Wijaya Karya Persero Tbk yang bersifat menambah wawasan dan terkait langsung ataupun tidak langsung dengan KM program. Yang selanjutnya itu e-learning, fasilitas yang menampung modul-modul e-learning yang berisi petunjuk praktis step by step bagi beberapa aplikasi dan atau program atau sistem. Selanjutnya itu KM Search, fasilitas untuk mempermudah pencarian file atau dokumen yang ada di KM online dengan menggunakan keyword. News, selanjutnya news, berita mengenai perkembangan yang terjadi di PT Wijaya Karya Persero Tbk, baik mengenai kegiatan KM dan yang terkait. Dengan adanya portal KM ini, pendistribusian pengetahuan menjadi lebih mudah dan dapat diakses dimanapun dan kapanpun oleh seluruh karyawan PT Wijaya Karya Persero Tbk. Karena portal KM ini sifatnya untuk memudahkan para karyawan dalam untuk menunjang pekerjaan mereka, selain portal KM dan Wikamas diadakan pula acara-acara untuk membantu penyebaran dan meningkatkan pengetahuan yang dimiliki seperti Wika Innovation Award.
Dengan knowledge management, pengetahuan yang awalnya sulit untuk diperbarui dengan pengetahuan yang diperbarui dan dikembangkan dari waktu ke waktu karena pengetahuan merupakan hal yang dapat usang. Dibuatlah program baru yang dimana di situ mereka mengelola pengetahuan yang akan digunakan khusus untuk knowledge management PT Wijaya Karya Persura Tbk. Selanjutnya di sini ada soal mengenai kasus Sargent and Lundy Laws to Manage Employee Knowledge. Soal yang satu itu how is knowledge management related to Sargent and Lundy's business model? Jadi manajemen pengetahuan terkait dengan model bisnis Sargent and Lundy ini karena mereka menyediakan layanan rekayasa, manajemen proyek, dan konsultasi yang komprehensif untuk proyek pembangkitan listrik dan transmisi daya yang kompleks yang membutuhkan keahlian mendalam. Sekitar 87% dari 2.500 karyawannya adalah insinyur dan desainer. Meskipun mereka memiliki ahli karyawan yang telah lama bekerja di perusahaan, banyak dari karyawan yang paling berpengalaman akan pensiun. Keterampilan seorang karyawan tidak dapat dipelajari melalui kelas, tapi melibatkan pengalaman bertahun-tahun dan magang. Nah, basis data pengetahuan dari proses dan prosedur yang dokumentasi yang perusahaan tidak memadai untuk menangkap pengetahuan tacit para ahli ini, dan ada kebutuhan untuk pendekatan manajemen pengetahuan yang komprehensif. Untuk soal yang kedua, yaitu identify the knowledge management problem faced by Sargent and Lundy. What management, organization, and technology factor contributed to this problem? Nah, masalah manajemen pengetahuan yang dihadapi oleh Sargent and Lundy ini adalah resiko kehilangan pengetahuan tacit para ahli karyawan ketika banyak dari mereka pensiun pada waktu yang bersamaan. Perusahaan mempekerjakan kelompok besar karyawan baru dengan cepat untuk menggantikan para pensiunan. Namun, dengan jejak di seluruh dunia dan rencana ekspansi ambisius, perusahaan perlu menemukan cara yang lebih baik untuk mentransfer keahlian karyawan berpengalaman, termasuk pengetahuan tacit mereka kepada rekrutan baru dimanapun mereka berada. Faktor manajemen, organisasi, dan teknologi di bawah ini telah berkontribusi pada masalah ini. Yang pertama itu kompleksitas dan kedalaman domain. Yang kedua, masa kerja yang lama dari karyawan yang ada yang memungkinkan penciptaan pengetahuan tacit tanpa pendekatan formal. Yang ketiga, jadwal kursus yang dipimpin instruktur yang tidak terlacak yang tumpang tindih dengan jadwal rekrutmen. Yang selanjutnya, kurangnya pelatihan berbasis komputer internal. Yang selanjutnya, penyebaran geografis karyawan. Yang terakhir, yaitu kurangnya berbagi di komunitas praktik yang ada. Soal yang ketiga itu describe the solution selected for this problem. What is if effective? Why or why not? How much did it change the firm's operation and decision making? Jadi solusi yang dipilih untuk masalah ini adalah dengan menerapkan platform manajemen talenta baru berdasarkan sistem manajemen pembelajaran SAP Success Factor. SAP Success Factor adalah rangkaian perangkat lunak manajemen sumber daya manusia berbasis cloud. Nah, itu efektif karena perangkat lunak terintegrasi untuk mengarahkan dan melatih karyawan baru, bisnis sosial dan alat kolaborasi, sistem manajemen pelajaran, manajemen kinerja, perangkat lunak perekrutan, perangkat lunak pelacakan pelamar, perencanaan suksesi, manajemen bakat, dan analitik SDM. Ini juga menyediakan kemampuan pelaporan dan pelacakan untuk pengembangan karyawan. Ini adalah sistem yang terintegrasi dengan baik dan sangat fleksibel untuk menyediakan kustomisasi lengkap untuk berubah sesuai dengan kebutuhan SDM. Nah, itu membuat operasi perusahaan fleksibel dan pengambilan keputusan lebih cepat karena tim pelatihan teknis menggunakan sukses factor untuk bekerja dengan pakar perusahaan dan mengembangkan berbagai program pelatihan dan rencana pembelajaran untuk teknologi tertentu. Video dan kursus online ditambahkan ke gudang pelatihan perusahaan bersama dengan rencana pembelajaran yang dipersonalisasi untuk orang-orang yang bekerja dengan disiplin ilmu dan teknologi tertentu. Selanjutnya, implementasi SAP juga memudahkan karyawan untuk berbagi pengetahuan, bahkan dalam waktu nyata dan memanfaatkan komunitas praktik dengan lebih baik. Soal yang keempat, yaitu what management, organization, and technology issues had to be addressed in selecting and implementing. Jadi masalah manajemen organisasi dan teknologi apa yang harus ditangani dalam memilih dan mengimplementasikannya. Faktor manajemen organisasi dan teknologi di bawah ini harus diperhatikan dalam memilih dan mengimplementasikan solusi. Dalam organisasi ini harus menumbuhkan komunitas sesuai dengan domain masing-masing
dan menarik praktisi dalam pengembangan praktik mereka. Yang kedua, preferensi rekrutan baru untuk lebih banyak diskusi dan umpan balik setiap hari. Yang ketiga, kembangkan sponsor dan struktur pengakuan, kembangkan proses pengenalan rekan, dan sebarkan beberapa cara untuk memberikan pengakuan di tingkat organisasi. Yang keempat, kebutuhan untuk menyediakan lebih banyak berbagi pengetahuan dan percakapan karyawan secara online karena penyebaran geografis. Untuk manajemen, yaitu memanfaatkan komunitas praktisi yang efektif. Harus ada penyediaan struktur dukungan organisasi yang memadai dan membuat kritis bagi setiap karyawan atau ahli perangkat lunak untuk terlibat dalam berbagi pengetahuan dengan membagi pengetahuan khusus proyek. Untuk teknologi, sistem yang mendukung TIK dapat dikembangkan dan forum buletin teknis dibuat oleh karyawan sendiri untuk memancing diskusi teknis di komunitas online atau forum. Database proses dan prosedur terdokumentasi yang ada, dan yang terakhir kemudahan penggunaan oleh pakar karyawan. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.